Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nulia Ayesa Fitri dengan NIM 1801, saya sendiri Merina Falin Azizi dengan NIM 1803, dan Rafika Febianti dengan NIM 1806, dan Serina Cuita Nirum dengan NIM 1819. Di sini kami akan bahas tentang dimensi keberlakuan pajak penghasilan. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama ada dilema bisnis dalam perpajakan, yang kedua pengaruh peraturan pajak pada perilaku, yang ketiga telah diagnostik terhadap motif. Yang pertama kita akan bahas tentang dilema bisnis dalam perpajakan. Peraturan pajak pada umumnya mempunyai dampak terhadap perilaku manusia. Dampak tersebut penting dalam sistem perpajakan yang berbasis penilaian diri atau self-assessment dan keputusan sukarela atau voluntary compliance, sebagaimana yang digunakan di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang pajak adalah meningkatkan pendapatan. Tujuan tersebut dapat dicapai tergantung pada kekuatan motivasi wajib pajak yang sadar pajak atau yang membayar pajak dengan benar dan tepat. Undang-undang pajak juga digunakan untuk mempengaruhi perilaku manusia sehingga dapat tercapai tujuan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, ada dampak hukum pajak terhadap perilaku. Keputusan pajak dibuat oleh individu yang terkadang dibatasi dalam mengambil keputusan mereka oleh tujuan perusahaan lainnya. Keputusan pajak yang dibuat individu juga dapat dipengaruhi oleh individu yang berada dalam salah satu anggota kelompok kepentingan. Undang-undang perpajakan mempengaruhi perilaku manusia karena undang-undang pajak berusaha memotivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak dalam jumlah dan waktu yang tepat. Hukum pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Ada 3 kesulitan yang timbul yang berhubungan dengan ketentuan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Yang pertama itu ada ketentuan menciptakan sistem pajak yang jauh lebih kompleks. Yang kedua, manfaat pajak menyebabkan wajib pajak lain membayar sebagian yang tidak proporsional dari beban pajak. Yang ketiga, keputusan investasi sering dibuat atas dasar pertimbangan pajak daripada atas dasar ekonomi fundamentalnya. Faktor-faktor ini mungkin adil sehingga mengakibatkan adanya faktor ini mungkin menyebabkan wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang tidak adil sehingga mengakibatkan adanya masalah yang meningkat berkaitan dengan wajib pajak yang menemukan berbagai cara ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Selanjutnya, di sini ada teori psikologi terhadap kekuatan motivasi. Cara terbaik untuk meningkatkan motivasi individu adalah mengangkat level mereka dengan kekuatan motivasi yang bertujuan untuk berpengaruh baik dalam masyarakat. Penelitian psikologi yang berhubungan dengan motivasi itu dipengaruhi oleh 2 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan yang berasumsi bahwa individu yang termotivasi dan terekspektasi atau harapannya oleh rewards tertentu. Seperti reward itu seperti uang dan promosi. Pendekatan keduanya itu berasumsi bahwa individu tidak terpengaruh dari pesannya reward, tetapi mengacu pada kebutuhan kepuasan pencapaian penghargaan. Teori Atkinson dapat digunakan sebagai acuan dalam mempelajari kekuatan motivasi terhadap hukum pajak pada perilaku manusia. Teori Atkinson ini menekankan pada motif individu atau kebutuhan untuk berprestasi. Selanjutnya ada teori Atkinson tentang kekuatan motivasi. Teori Atkinson ini berpendapat bahwa kekuatan motivasi untuk melakukan beberapa pekerjaan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama itu ada motivasi, yang kedua ekspektasi, yang ketiga adalah insentif. Di teori Atkinson ini mempunyai rumus untuk kekuatan motivasinya sebagai berikut ini. Ada motivasi atau motivasi trik, yaitu rumusnya adalah F, yaitu motivasi, ekspektasi, dan insentif. Rumus ini tuh menunjukkan bahwa kekuatan motivasional adalah fungsi dari perkalian antara motivasi, harapan, ekspektasi itu adalah harapan, dan insentif. Jika nilai dari salah satu dari 3 variabel sebesar 0, maka tidak ada kekuatan motivasi
tidak ada kekuatan motivasi yang disebabkan formula perkalian tersebut bertambah berdasarkan level aspirasi yang dimiliki oleh tiap individunya. Meskipun seseorang itu memiliki motivasi internal dan menempatkan nilai tertinggi pada insentifnya, tetapi tidak ada peningkatan kekuatan motivasi jika tidak ada kemungkinan hadiah yang akan didapat atau penghargaan yang dicapainya. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah motif. Definisi konsep. Kata motif dalam formula kekuatan motivasi mengacu pada kebutuhan individu untuk berprestasi. Atkinson menyatakan ada dua jenis individu. Yang pertama, individu yang membutuhkan prestasi daripada kegagalan. Tipe kedua, individu yang takut gagal daripada membutuhkan prestasi. Kedua tipe ini termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tetapi mereka merespon secara berbeda dalam kondisi yang sama. Dalam situasi tertentu, individu dengan kebutuhan tinggi untuk berprestasi berusaha mencari resiko menengah, tetapi individu dengan motif tinggi untuk menghindari kegagalan ketika diberi pilihan cenderung mencari tugas dan probabilitas ekstrim. Yang selanjutnya adalah pengaruh faktor-faktor. Semula, motif individu dari waktu ke waktu relatif stabil, tetapi adanya penelitian yang memberikan bukti ketidakstabilan motivasi atau motif individu. Salah satu penelitian yang ada berusaha membangun hubungan antara keberhasilan atau kegagalan dan efeknya pada tingkat aspirasi. Artinya, para karyawan yang menetapkan tujuan lebih tinggi umumnya berkinerja lebih baik dibandingkan mereka yang menetapkan tujuan lebih rendah. Yang ketiga, ada dampak keputusan pajak. Apresiasi motif kebutuhan berprestasi mempengaruhi kekuatan motivasi, sehingga dapat memahami dan memengaruhi keputusan pajak penghasilan yang dibuat. Namun, dalam kenyataannya, banyak pertanyaan perpajakan belum mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga muncul pro dan kontra dari jawaban tersebut. Individu yang membuat keputusan pajak dapat memilih berbagai alternatif disebabkan motif yang berbeda. Orang lebih cenderung memilih alternatif yang melibatkan perpajakan dan risiko tingkat menengah. Sebagai alternatif, individu yang takut kegagalan lebih besar dari kebutuhan mereka untuk berprestasi cenderung memilih salah satu posisi yang sangat aman dan memilih solusi yang melibatkan banyak risiko disebabkan tidak ada stigma gagal yang melekat pada tugas yang sangat sulit. Nah, yang kita bahas adalah ekspektasi. Yang pertama, dampak kekuatan motivasional. Kata pengharapan dalam formula kekuatan motivasional secara sederhana mengacu pada probabilitas atau kemungkinan keberhasilan. Pentingnya variabel ini dapat dilihat dari artikel Wall Street Journal tanggal 26 Mei tahun 1987 mengenai dampak pemutusan hubungan kerja PHK pada karyawan yang masih bekerja. Menurut filosofi manajemen tradisional, karyawan yang tersisa pada pekerja diharapkan untuk bekerja lebih rajin daripada di PHK. Namun, kenyataannya terjadi keadaan yang berlawanan. Dengan adanya PHK mengakibatkan karyawan yang tidak di PHK moralnya menurun dan sering terjadi pelambatan kerja. Banyak karyawan yang semula kinerjanya bagus atau bahkan pekerja terbaik sebelum menjadi PHK berkinerja sangat buruk karena kekhawatiran ikut di PHK. Yang kedua, telaah diagnostik ekspektasi. Dalam area perpajakan, Dewan Perwakilan Rakyat di USA, Kongres, dan pemerintahan, atau dalam hal ini Direktorat Pajak Kementerian Keuangan di USA adalah Internal Revenue Service atau IRS, harus secara serius mempertimbangkan pengharapan kekuatan motivasional wajib pajak. Pajak penghasilan akumulasian adalah contoh terbaik provisi pajak yang melibatkan banyak ketidakpastian yang besar. Ketidakpastian ini ada karena denda atau penalti pajak berdasarkan pada standar yang sangat subjektif dan ditemukan perilaku yang dilarang. Dalam keadaan ini diperlukan audit secara independen.
Dalam beberapa kasus, apabila ketetapan pajak digunakan untuk tujuan perpajakan, harus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Perusahaan dapat memiliki kebijakan untuk mengurangi pemborosan pajak. Kebijakan ini dapat menyebabkan perusahaan untuk menghindari beberapa hal yang menguntungkan, tetapi ketetapan pajak berisiko keputusan perpajakan yang individu buat dapat dipengaruhi oleh berbagai kelompok yang mereka juga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu insentif. Pertama ada insentif intrinsik dan ekstrinsik. Variabel insentif menjelaskan daya tarik mencapai tujuan dan adanya hadiah yang spesifik untuk menyelesaikan suatu tugas. Teori insentif adalah hubungan antara reward dan kekuatan motivasi. Teori Atkinson menyatakan bahwa semakin besar nilai subjektif dari suatu reward, semakin besar pula usaha yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Teori Atkinson menganggap hanya nilai intrinsic reward dan mengabaikan penghargaan ekstrinsik seperti uang ini dapat dianggap sebagai kelemahan. Dalam teorinya disebabkan oleh orang lain telah menekankan pentingnya penghargaan ekstrinsik. Penghargaan baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat penting dalam menentukan kekuatan motivasi individu. Yang selanjutnya yaitu insentif ekstrinsik. Ada sebuah teori hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam hierarki piramida dari kebutuhan yang paling rendah, psikis atau psikologis, dan sampai kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri sendiri. Untuk menanamkan pada individu tingkat kekuatan motivasi yang tinggi, perlu untuk menemukan apa yang mereka usahakan untuk dipenuhi. Setelah ditentukan, kemudian imbalan yang akan memenuhi kebutuhan tersebut ditawarkan kepada individu sebagai insentif. Diasumsikan bahwa individu akan melakukan tugasnya dalam upaya untuk menerima hadiah tersebut. Insentif dalam perpajakan seringkali mengambil suatu bentuk hukuman. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan pajak. Pengaturan perpajakan terbatas pada pengaturan tipe insentif ekstrinsik yang memberi suatu penawaran untuk meningkatkan kekuatan motivasi membayar pajak. Insentif dapat berupa pengurangan pajak, penundaan kewajiban pajak, maupun surat penghargaan atas kepatuhan pajak. Dalam hal ini terdapat tambahan biaya atau pengurangan pendapatan yang ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk pengurangan pajak. Dalam insentif ekstrinsik negatif, yaitu bentuk hukuman atau penambahan terhadap kewajiban pajak, tidak menimbulkan biaya atau pengurangan pendapatan pajak bagi pemerintah, kecuali mungkin menimbulkan biaya dalam pemaksaan hukuman. Berdasarkan teori-teori psikologis, banyak orang yang takut atas hukuman yang lebih berat sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan motivasi dalam membayar pajak meskipun dalam kondisi dipaksa oleh hukuman. Yang selanjutnya yaitu dilema bisnis. Perusahaan Brentford Lockbox telah berada di bisnis selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan itu merupakan salah satu dari sedikit perusahaan di Amerika yang memproduksi kotak surat dan peralatan kantor pos lainnya. Pelanggan utamanya berasal dari pemerintah Amerika Serikat. Tetapi Brentford Company juga menjual beberapa produk untuk perguruan tinggi, kompleks apartemen bisnis, dan pemerintah negara bagian lokal. Saat ini sekitar 80% dari saham perusahaan masih dimiliki oleh anggota keluarga. Sedangkan 20% sisanya saham dimiliki oleh 7 orang yang merupakan karyawan atau mantan karyawan perusahaan. Presiden dan supervisor produksi adalah anggota dari keluarga Brentford. Akan tetapi posisi eksekutif lainnya diisi oleh orang-orang di luar keluarga. Tenaga kerja terdiri dari campuran antara karyawan yang terampil dan karyawan yang tidak terampil. John Brentford, presiden perusahaan, berusia 55 tahun dan sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 25 tahun. John menjadi presiden setelah bapaknya pensiun pada tahun 1965. Saat ini perusahaan memperoleh laba yang besar dan kena tarif pajak 30%. Presiden dan pejabat perusahaan ini memperoleh kompensasi yang tinggi dari jasa yang diberikannya dan mereka terkena pajak 28%. Meskipun perusahaan memperoleh laba yang relatif tinggi selama beberapa tahun, tetapi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif kecil. Banyak pemegang saham yang menyatakan bahwa selagi gaji mereka tinggi, mereka tidak perlu untuk memperoleh dividen yang tinggi.
Rita Parker, seorang spesialis pajak perusahaan tersebut, menyatakan bahwa saat ini perusahaan mempunyai utang pajak penghasilan yang besar untuk tahun tersebut. Parker menyatakan bahwa utang pajak perusahaan yang terbesar yaitu kepada George Long, seorang manajer Departemen Keuangan perusahaan, dan ia telah bekerja di Brentford selama 10 tahun. Yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan akumulasi dari dilema bisnis tentang Brentford Company. Selama Parker berada di kantor, dia mengatakan bahwa perusahaan mungkin memiliki masalah potensial dengan pajak penghasilan yang diakumulasi. Pajak ini adalah pajak penalti pada perusahaan yang memiliki laba besar, tetapi pembayaran dividen atas para pemegang sahamnya sedikit. Dalam perusahaan seringkali ada godaan untuk membayar dividen yang lebih kecil. Perusahaan tidak berhak atas pengurangan pajak bagi dividen yang dibayarkan. Oleh karena itu, pendapatan dividen dikenakan pajak 2 kali pada tingkat korporasi dan tingkat pemegang saham. Ada insentif untuk membayar orang-orang yang bekerja sebagai karyawan dan sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan dengan gaji yang lebih besar. Karena pembayaran gaji sebagai pengurangan laba kena pajak atau dapat dibiayakan. Pada minggu berikutnya, Brentford, Long, dan Parker bertemu untuk membahas pendapatan karyawan yang diakumulasi. Parker mempunyai beberapa opsi untuk perusahaan, yaitu ada 3 opsi. Yang pertama, perusahaan dapat membayar dividen, dan pajak tidak akan dikenakan jika perusahaan menyatakan dan membayar dividen yang cukup besar. Dividen dapat dibayarkan setelah tahun selesai, asalkan itu dibayar dalam jangka waktu 2,5 bulan setelah akhir tahun. Pilihan yang kedua, perusahaan dapat berusaha membenarkan posisi bahwa laba adalah akumulasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis yang wajar termasuk pelunasan bonafit bisnis, pergantian dan modernisasi peralatan, uang pensiun, dan tujuan bisnis yang realistis. Dan pilihan yang terakhir yaitu perusahaan tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka dapat berharap bahwa pajak tahun tersebut tidak diperiksa oleh IRS, ataupun jika diperiksa, masalah pajak penghasilan yang diakumulasi itu tidak akan dimunculkan. Setelah opsi didaftar, John Brentford menyebutkan bahwa uang ekstra dapat sangat berguna jika perusahaan menghadapi krisis keuangan lain dari jenis yang ada pada akhir tahun 1960-an. Mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh anggota keluarga Brentford dan hampir semuanya berada pada 28% pajak penghasilan yang ada. Oleh karena itu, pajak pendapatan yang harus dibayar pada dividen dan perusahaan selalu dapat melawan IRS di pengadilan jika masalah tersebut ditemukan. John Brentford menyatakan bahwa itu adalah pemahaman untuk tujuan menghindari pajak atas dividen, dan dia merasa bahwa standar tersebut subjektif sehingga membuatnya lebih mudah bagi perusahaan untuk menang di pengadilan. Parker mendukung pembayaran dividen cukup besar untuk menghilangkan penghasilan yang diakumulasi masalah pajak potensial. Jumlah yang cukup berupa uang tunai yang tersedia untuk membayar dividen besar, dan dividen dapat membantu untuk beberapa pemegang saham minoritas yang bukan anggota dari Brentford. Parker juga berpikir bahwa perusahaan itu sangat rentan terhadap pajak. Jika kontroversi mencapai pengadilan, perusahaan akan kehilangan dan mengeluarkan biaya hukum yang substansial serta pajak itu sendiri. Parker juga menyarankan bahwa perusahaan harus mengembangkan rencana untuk ekspansi atau membeli beberapa peralatan baru. Sedangkan John Brentford berkomentar bahwa ada sedikit perubahan teknologi dalam industri mereka sejak upaya modernisasi besar-besaran 10 tahun yang lalu, tetapi tidak ada kebutuhan nyata untuk penggantian peralatan yang ada. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri Ayu Safitri. Melanjutkan presentasi dari rekan saya, pada poin 18.9 ada telaah diagnostik. Yang pertama, yaitu ada motif. Dalam kasus perusahaan Bradford Logbook, ketidaksepakatan tentang solusi yang tepat mungkin berhubungan dengan perbedaan pencapaian motif dari masing-masing individu. Nah, Rita Parker ini ingin membayar dividen yang besar untuk menghilangkan akumulasi laba masalah pajak potensial, karena disebabkan dia memiliki ketakutan yang besar atas kegagalan yang mungkin ditanamkan pada dirinya atau pada usia muda.
dia bukan merupakan anggota keluarga Bradford sehingga posisinya akan terancam oleh kegagalan yang signifikan. Nah, untuk solusi ini melibatkan kewajiban pajak yang besar dan tidak ada resiko. John Bradford memilih solusi yang melibatkan sejumlah resiko terbesar yang dia ingin melakukan berbagai cara tentang masalah dan harapan bahwa perusahaan tidak akan diaudit oleh IRS. Nah, Bradford sendiri mungkin takut gagal karena memilih opsi yang melibatkan salah satu solusi ekstrim yang ketakutannya didasari dari posisi sebagai presiden, lebih didasarkan pada hubungan keluarga ketimbang keahliannya. Nah, untuk George Long telah memilih opsi yang melibatkan sejumlah resiko menengah dengan mengusulkan perusahaan merumuskan rencana untuk ekspansi dalam upaya untuk membenarkan akumulasi laba disebabkan karena dia memiliki referensi untuk resiko menengah yang adanya kebutuhan untuk berprestasi mungkin lebih besar daripada rasa takut akan kegagalannya. Nah, poin selanjutnya ada ekspektasi, di mana kegagalan untuk mencapai tujuan sosial dan tujuan ekonomi dirancang dalam penyusunan undang-undang atau peraturan pajak mungkin disebabkan oleh akumulasi pajak penghasilan. Nah, akumulasi pajak penghasilan sendiri merupakan contoh yang baik dari ketentuan pajak yang melibatkan banyak ketidakpastian. Ketidakpastian ini hadir karena hukuman didasarkan pada standar yang subjektif dan perilaku yang dilarang ditemukan jika perusahaan tersebut diaudit secara independen misalnya oleh IRS atau akuntan publik. Nah, pada kenyataannya, mustahil untuk menetapkan probabilitas atau kemungkinan bahwa Bradford Logbook Corporation dipaksa untuk membayar akumulasi pajak penghasilannya pada titik berat. Mungkin merasa bahwa ada kemungkinan kecil pajak yang harus dibayarkan, bahkan jika perusahaan tidak diaudit. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena penalti pajak tidak harus dibayar di titik lain pihak. George Long dan Rita Parker telah memilih alternatif yang melibatkan beberapa biaya perusahaan karena mereka merasa adanya probabilitas tinggi bahwa pajak akan dikenakan kecuali jika perusahaan diaudit secara independen. Yang ketiga ada insentif. Dalam kasus Bradford Logbook, akumulasi pajak itu penghasilan yang intensif ekstrinsik, tetapi keputusan yang paling utama dari jenis ini adalah multidimensional, yang artinya ada lebih satu insentif ekstrinsik dan Bradford memutuskan untuk tidak mengambil aksi apapun mengenai potensi akumulasi pajak penghasilan karena dia ingin mempertahankan cadangan kas besar. Dan beberapa jenis Rita Parker dan George Strong termotivasi untuk mengambil beberapa jenis tindakan untuk menghindari akumulasi pajak penghasilan. Beberapa insentif ekstrinsik dapat mempengaruhi keputusan mereka, tetapi nilai insentif pajaknya itu dapat menjadi faktor terkuat. Nah, pada faktor lain perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah nilai relatif insentif ekstrinsik atau lebih khususnya pada akumulasi laba. Akumulasi pajak penghasilan sendiri mungkin memiliki nilai insentif rendah untuk 3 orang yang harus membuat keputusan tentang tindakan yang tepat. Nah, yang pada poin 18.10 ada ringkasan. Pada ringkasan ini, peraturan perpajakan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku manusia pada titik peraturan perpajakan. Dapat didesain untuk memotivasi para pembayar pajak untuk membayar pajaknya dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang terjadi menjadi kewajibannya. Nah, pada peraturan perpajakan juga dapat digunakan untuk memotivasi para pembayar pajak melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan ekonomi dan tujuan sosial keberhasilannya. Dalam pencapaian tujuan ini bergantung pada kekuatan motivasional yang membangkitkan semangat para pembayar pajak. Nah, kita langsung menuju kasus. Pada PTX merupakan suatu perusahaan asuransi yang bergerak pada bidang pertanggungan jiwa atas pemberian jaminan
kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, atau sakit. Nah, termasuk juga jaminan hari tua atau masa depan dan pendidikan. Nah, permasalahan yang terjadi pada PTX adalah ketidaksesuaian dengan perhitungan pajak penghasilan badan pada tahun 2007 yang dihitung oleh perusahaan. Pada pembahasan untuk sisi akuntansinya, PTX menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 36, yaitu laporan keuangan single step, di mana laba perusahaan itu dapat langsung dari total pendapatan dikurangi total beban. Pada PTX, pendapatan diakui saat kwitansi tagihan premi kepada nasabah itu dikeluarkan dan diterima kantor cabang dari kantor pusat yang selanjutnya akan ditagihkan ke nasabah. Nah, pada PTX itu tidak mengakui pendapatan premi berdasarkan premi kontrak jangka pendek dan premi kontrak jangka panjang. Seperti yang dijelaskan pada PSAK nomor 36 pernyataan standar akuntansi keuangan, tetapi lebih mengutamakan pembayaran secara berkala seperti tahunan, semesteran, kuartalan maupun bulanan atau pembayaran sekaligus. Nah, pendapatan premi PTX ini terdiri dari pendapatan premi bruto, reasuransi, kenaikan atau penurunan pendapatan yang belum merupakan pendapatan, hasil investasi dan pendapatan operasional lainnya. Metode pencatatan yang digunakan pada PTX berbasis accrual, di mana pengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebut dialokasikan secara proporsional ke tahun-tahun yang meliputi pertanggungan periode tersebut. Nah, pendapatan premi neto pada PTX pada tahun 2007 itu sebesar 4.425.942.950.000 dengan perhitungan sebagai premi bruto sebesar 4.4.389.530.000 rupiah, premi reasuransi sebesar 156.761.680.000 dan penurunan kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan pada tahun lalu sebesar 3.494.270.000 pada tahun berjalan sebesar 25.479.170.000. Nah, pada premi yang sudah diterima tapi belum merupakan pendapatan pada tahun pajak yang bersangkutan adalah cadangan premi yang merupakan penghasilan pada tahun berikutnya. Premi yang belum merupakan pendapatan PTX sebesar 21.648.900.000 rupiah. Nah, seharusnya termasuk pada biaya tahun yang bersangkutan. Pendapatan tersebut diperoleh dari kenaikan jumlah saldo akhir pada tahun 2006 dibandingkan dengan saldo awal di tahun 2007. Sedangkan cadangan klaim yang diakui PTX pada tahun 2007 sebesar 368.660.000 rupiah yang diperoleh dari perhitungan estimasi kewajiban klaim atau EKK pada tahun berjalan dikurangi estimasi kewajiban atau EKK pada tahun lalu sejumlah 1.689.850.000 dikurangi dengan 1.321.190.000 rupiah. Nah, pada sisi keperilakuannya bagaimana? Besarnya cadangan premi yang dicadangkan klaim PTX itu ditentukan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan, yaitu Suharyono H. Nah, untuk pembahasannya selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Masalah pokok dalam akuntansi sama dengan pajak penghasilan, yaitu menentukan pendapatan penghasilan dan beban biaya untuk tahun buku yang sedang bersangkutan. Di dalam menentukan penghasilan biaya tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mengenai prinsip dan metode. Perbedaan terdiri dari beda tetap atau permanent difference dan beda waktu atau temporary difference. Perbedaan dari beda tetap dan beda waktu terjadi karena perbedaan konsep cara pengukuran akuntansi dengan
pajak mengenai biaya dan penghasilan. Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh laba kena pajak, maka perbedaan-perbedaan tersebut harus diakui dikoreksi sesuai aturan fiskal. Koreksi ini bertujuan untuk menyesuaikan laba komersil dengan laba fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba kena pajak. Nah, perlakuan akuntansi sendiri atas pendapatan maupun beban pada perusahaan akan mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan pada akhir periode. Agar perhitungan pajak dan penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan itu harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersilnya. Hal tersebut dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, yang terakhir, terima kasih. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya, jika ingin ada yang ditanyakan, bisa di kolom chat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.